Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran 4 ya. Tetap semangat. Dalam pembelajaran 4, kita akan belajar bersama-sama tentang IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Pertama, kita akan mulai dengan materi IPS, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia. Kalian tahu tidak kalau Indonesia itu sendiri terdiri dari beribu-ribu pulau? Tetapi yang sekarang kita akan bahas bersama yaitu kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan belajar bersama mengenai kondisi geografis Pulau Sumatera. Siapa yang sudah pernah ke Pulau Sumatera? Kalau yang sudah, pasti tahu batas-batasnya apa saja. Batas wilayah bagian utara Pulau Sumatera adalah Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Di bagian timur itu ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Bagian barat ada Samudra Hindia, sedangkan bagian selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Untuk keadaan alam Pulau Sumatera itu ada Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Yang kedua, kita akan belajar bersama tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau yang kita tinggali. Yuk kita lihat apa saja sih batas Pulau Jawa itu. Batas wilayah Pulau Jawa, di bagian utara Pulau Jawa itu ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Bagian timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Bagian barat ada Selat Sunda. Sedangkan bagian selatan itu ada Samudra Hindia. Kalau keadaan alamnya itu ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Yang ketiga, kita akan belajar bersama tentang Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar kedua di Indonesia loh. Kalian tahu tidak kalau Pulau Kalimantan juga merupakan pulau terbesar ketiga di dunia? Kira-kira apa saja ya batas-batas wilayah Pulau Kalimantan? Yuk kita pelajari bersama. Batas wilayah Pulau Kalimantan, di bagian utara ada Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Di bagian timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Bagian barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan bagian selatan itu ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Untuk keadaan alam Pulau Kalimantan itu ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Sekarang kita lanjut ke Pulau Sulawesi ya. Batas wilayah Pulau Sulawesi bagian utara itu ada Laut Sulawesi dan Filipina. Di bagian timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Di bagian barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sedangkan di bagian selatan itu ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Untuk keadaan alam Pulau Sulawesi itu sendiri yaitu ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelaba, dan Gunung Loko. Sekarang kita lanjut ke pulau berikutnya ya, yaitu ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kalian pasti tidak asing lagi dengan Pulau Bali, karena Pulau Bali itu terkenal dengan wisatanya loh. Wisata di Pulau Bali itu tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi sudah ke berbagai negara. Ayo kita lihat bagaimana letak geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara di bagian utaranya yaitu ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Bagian timur yaitu ada Timor Timur. Kalau di bagian barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Sedangkan di bagian selatan yaitu ada Samudra Hindia. Untuk keadaan alamnya yaitu Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Sekarang kita lanjut ke Pulau Papua ya. Pulau ini terletak di bagian ujung timur Indonesia.
Pulau Papua adalah pulau terbesar pertama yang ada di Indonesia. Dan hanya itu, ternyata Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua yang ada di dunia. Kita pelajari apa saja batas wilayah Pulau Papua. Untuk batas wilayah Pulau Papua, yaitu di bagian utara ada Samudra Pasifik, di bagian timur ada negara Papua Nugini. Di bagian barat ada Kepulauan Maluku, sedangkan di bagian selatan yaitu ada Laut Arafura dan Australia. Untuk keadaan alam Pulau Papua yaitu ada Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Kalian tahu tidak kalau Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi yang ada di Indonesia? Gunung ini juga merupakan satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki salju abadi loh. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu materi PPKN. Dalam materi PPKN, kita akan belajar tentang sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kalian tahu tidak apa itu gotong royong? Kalau belum, ayo kita bahas bersama. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut juga dengan gotong royong. Jadi, gotong royong bisa disebut juga dengan kerjasama ya. Ayo kita lihat gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar anak kelas 5 yang sedang bergotong royong untuk membersihkan kelas. Dari gambar tersebut terlihat ada siswa yang sedang menyapu, siswa yang mengepel, siswa yang mengelap, dan sebagainya. Dengan bergotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama, tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Jadi, dalam bergotong royong, kita tidak boleh membedakan suku maupun golongan ya. Kita semua itu sama. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia ya, yaitu tentang menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menentukan ide pokok yaitu yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, membaca kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Tugas pembelajaran 4 silahkan kalian lihat di akhir video ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru minta maaf ya apabila Bu Guru ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.